Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nikmatal Mustafa. Saya dari kelompok 11 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, kelas A Prodi PGMI Kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan desain lembaga pendidikan dasar di era 5.0. Subbab yang akan kita bahas adalah era revolusi industri pendidikan dan peran pendidikan Islam di era 5.0. Subbab pertama yang akan kita bahas adalah era revolusi industri pendidikan. Revolusi industri 5.0 mengacu pada transformasi masyarakat dan ekonomi yang didorong oleh perkembangan teknologi digital seperti adanya kecerdasan buatan atau AI, adanya robotika, big data, Internet of Things, dan teknologi blockchain dalam proses produksi dan manufaktur. Dampaknya terhadap dunia pendidikan sangat signifikan. Revolusi industri 5.0 membawa inovasi teknologi yang memungkinkan penyediaan pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Misalnya adanya platform pembelajaran online, adanya kursus daring, dan konten pendidikan digital yang memungkinkan akses pendidikan yang lebih mudah dan terjangkau bagi individu di seluruh dunia. Ini memungkinkan akses pendidikan bagi mereka yang sebelumnya sulit terjangkau seperti orang di daerah terpencil atau negara berkembang bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi di bidang pendidikan. Teknologi dalam revolusi industri 5.0 memungkinkan adanya pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Sistem kecerdasan buatan dapat memantau dan menganalisis data individu tentang preferensi, kebutuhan, dan kemajuan belajar. Dengan demikian, guru dapat memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Subbab kedua yang akan kita bahas adalah peran pendidikan Islam di era 5.0. Muhammad Fadil dan Tri Supriyanto menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah sebuah individu yang melibatkan bimbingan terhadap tingkah laku sosial dan politik dalam rangka meningkatkan akidah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong, rendah hati, setia kawan, tidak sombong, dan sikap-sikap terpuji lainnya. Melihat hakikat dari lembaga pendidikan Islam mencoba untuk mengintegrasikan antara agama dan ilmu pengetahuan serta kedudukannya yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, madrasah memiliki peran sebagai berikut. 1. Sebagai media sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai lembaga yang berciri khas keagamaan, melalui sifat dan bentuk pendidikan yang dimilikinya, madrasah mempunyai peluang yang lebih besar untuk berfungsi sebagai media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama Islam kepada peserta didik secara lebih efektif karena diberikan secara dini. 2. Memelihara tradisi keagamaan atau maintenance of Islamic tradition. Salah satu peran penting yang diemban oleh madrasah adalah memelihara tradisi-tradisi keagamaan. Pemeliharaan tradisi keagamaan ini dilakukan di samping secara formal melalui pengajaran ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran dan Hadis, akidah, fikih, bahasa Arab, dan sejarah kebudayaan Islam, juga dilakukan secara informal, yaitu melakukan pembiasaan untuk mengajarkan dan mengamalkan syariat Islam sejak dini. Untuk melakukan sholat, puasa, mengunjungi teman yang sedang sakit atau terkena musibah, mengucapkan salam bila bertemu, dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni membentuk akhlak dan kepribadian. Tujuan dari lembaga pendidikan dasar Islam tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan pengetahuan. Lebih dari itu, madrasah juga berprinsip untuk meningkatkan moral, melatih dan menumbuhkan semangat yang tinggi, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang bermoral, dan menyiapkan para peserta didik untuk hidup sederhana dan bersih hati. Dan yang terakhir adalah sebagai benteng moralitas bangsa. Secara garis besar, madrasah berfungsi dan berperan dalam mempersiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan, memberi keterampilan dasar, membuka kesempatan untuk memperbaiki nasib, menyediakan tenaga pembangunan, membantu memecahkan masalah-masalah sosial, dan sebagai alat transformasi kebudayaan. Hasbullah menyatakan bahwa peran lembaga pendidikan adalah bertugas mendidik dan mengajar,
serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku peserta didik yang dibawa dari keluarganya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.